Yesus. Berdoa berderma, itulah hidupku. Berkurban kesaksian so pasti. Ayolah kawan, kita bersama, marilah membangun dunia baru. Halo adik-adik, gimana kabarnya? Pasti baik kan? Nah, kali ini seperti biasa, kakak-kakak kami ingin membawakan animasi sekolah minggu. Nah, pasti sudah gak sabar kan? Tapi sebelum kita melakukan kegiatannya pada hari ini, kita berdoa dulu ya. Ambil sikap doanya dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami hingga hari ini. Kami mohon berkatilah kami agar dapat memahami Injil-Mu dengan baik. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik, ikutin kegiatan selanjutnya ya. Halo adik-adik, setelah kita berdoa tadi, marilah kita membaca Injil. Ayo disiapkan dulu ya. Sudah? Injil kali ini dari Injil Markus bab 7 ayat 31 sampai 37. Yesus menyembuhkan seorang tuli. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea. Di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang-orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Efata," artinya, terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu. Dan seketika itu terlepas pula pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ, supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya, mereka makin luas mereka memberitahukannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Demikianlah Injil Tuhan. Halo adik-adik yang terkasih, baru saja kita mendengarkan bacaan yang dibacakan oleh Kakak Ocha. Nah, sebelum masuk ke renungan, Kakak mau bertanya dulu sama adik-adik. Di sini Kakak punya apa ya ini? Ada yang tahu nggak punya apa? Iya, ini adalah roti ya. Siapa di sini yang suka makan roti? Angkat tangannya. Kakak juga suka. Tapi adik-adik di sini ada yang bisa membuat roti seperti ini, yang enak seperti ini. Ada yang bisa? Ada? Wah, kalau ada hebat banget ya. Kalau kakak sendiri tidak bisa membuatnya, biasanya kakak memilih untuk membelinya di toko roti atau di supermarket terdekat. Karena membuat roti yang enak itu ternyata susah loh adik-adik. Nah, selain itu kakak mau tanya lagi, siapa yang pernah minum bubble tea? Ada yang pernah minum bubble tea? Atau milk tea? Ada? Iya, kakak juga senang sekali minum minuman itu karena rasanya manis ya dan enak. Ada yang bisa membuatnya?
Iya, seperti roti, seperti minuman-minuman manis. Biasanya ada orang-orang yang memang spesialis atau mempunyai keahlian untuk membuat hal tersebut, membuat roti enak atau membuat minuman enak dan lain sebagainya. Tapi setiap manusia pasti memiliki sesuatu yang dapat dibanggakan atau dapat kita lakukan dengan baik. Nah, tapi adik-adik tahu nggak sih, ada satu orang yang bisa melakukan segala hal, segala sesuatu, bahkan sesuatu yang nggak mungkin juga bisa menjadi mungkin dia lakukan. Siapa ya kira-kira? Ada yang tahu nggak? Huruf depannya Y. Ada yang tahu? Iya, benar sekali. Yesus. Yesus dapat melakukan segala sesuatu, baik yang mungkin bagi manusia atau yang tidak mungkin. Dalam bacaan yang kita bacakan tadi, yang kita dengarkan, Tuhan Yesus menyembuhkan siapa ya? Ia menyembuhkan orang yang tuli dan gagap. Dengan cara apa Tuhan Yesus menyembuhkan? Apakah diperiksa? Apakah disuntik? Atau dikasih obat? Dengan apa ya? Iya, Tuhan Yesus hanya menyembuhkan orang itu dengan memegang, meraba, dan seketika orang itu sembuh ya. Hebat sekali Tuhan Yesus. Nah, pada suatu hari orang banyak membawa seorang laki-laki tadi ya, yang tuli dan gagap. Sehingga kepada Yesus, orang-orang itu meminta agar Yesus menyembuhkannya. Nah, ketika itu Yesus menyembuhkan orang itu dan meminta kepadanya untuk tidak mengumbar atau tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah terjadi padanya. Nah, Yesus memasukkan jarinya ke telinga orang yang tuli dan seketika dia bisa mendengar. Terus Yesus meraba lidah orang yang gagap dan seketika itu pula orang tersebut bisa berbicara dengan baik. Hebat nggak? Hebat banget. Siapa tadi namanya yang hebat banget? Tuhan Yesus. Nah, kemudian Yesus melakukan sesuatu yang tidak biasa, yang mengatakan kepada orang banyak itu untuk tidak mengatakan hal yang telah dibuatnya itu kepada siapapun. Apakah mereka mematuhi perintah Yesus? Tidak ya, mereka tidak mematuhi perintah Tuhan Yesus, malahan mereka menceritakan kepada setiap orang bahwa Yesus telah melakukan segala sesuatu yang baik kepada orang. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus juga banyak melakukan hal besar dan indah dalam hidup kita. Seperti Tuhan Yesus rela wafat di kayu salib untuk menebus dosa kita, dosa seluruh umat manusia. Oleh karena itu, kita juga harus selalu berbuat baik kepada siapapun yang kita jumpai. Berbuat kasih kepada semua orang tanpa memandang siapa dia, umurnya berapa, ya. Kita harus selalu berbuat baik kepada siapa saja yang kita jumpai, oke? Nah, adik-adik, setelah kita merenungkan Injil, adik-adik ada yang tahu nggak ayat emasnya apa? Kalau nggak ada yang tahu, kakak kasih tahu ya. Ayat emasnya ada di Markus bab 7 ayat 37. Isinya, ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Jangan lupa ditulis ya di buku kalian masing-masing. Terima kasih. Dadah. Halo adik-adik, hari ini kakak mau membuat kreativitas, yaitu lukisan gelembung sabun. Alat dan bahan yang kita gunakan, yang pertama adalah kertas. Ada juga sedotan, 2 gelas, terus ada pewarna, terus kakak punya sabun cuci piring. Caranya yang pertama adalah kakak akan masukin sabunnya ke dalam gelas yang berisi air. Adik-adik lihat, kakak mau menggunakan
warna merah. Merah. Dan kita ambil gelas ini, kita masukin sabunnya secukupnya aja. Terus kita masukkan warna kuningnya ke dalam. Keringkan dulu. Ini hasilnya setelah kering. Adik-adik bisa membuat seperti kakak. Kakak mau menuliskan harapan di sini. Sekarang kakak mau bentuk dia menjadi blok. Wah, cantik. Sini adik-adik bisa menuliskan harapan dan keinginan adik-adik. Kan menggunakan pulpen ya. Nah, adik-adik, setelah kita mendengarkan Injil, terus kita mendengarkan renungan, mencari ayat emas, dan menari juga, kita ingin mengakhiri kegiatan ini. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Ambil sikap doanya dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberkati kegiatan hari ini dari awal hingga akhir. Bantulah kami agar kami bisa menebarkan kebaikan dan berbuat yang baik sesuai dengan kehendak-Mu dimanapun kami berada. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.